with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Husnul Khatimah Abdan dengan NIM G701240119 dari kelas A. Pada pembuatan video kali ini, saya ingin memenuhi tugas pendahuluan praktikum analisis farmasi percobaan 1. Nah, jadi langsung saja pada soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan spektrofotometri UV vis? Nah, jadi spektrofotometri UV vis ini adalah metode analisis kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu zat dalam larutan berdasarkan kemampuan zat tersebut untuk menyerap cahaya ultraviolet dan cahaya tampak. Nah, spektrofotometri itu bekerja dengan cara mengukur intensitas cahaya yang diserap oleh sampel panjang gelombang tersebut. Nah, jadi rentang cahayanya itu daerah ultraviolet 200 sampai 400, kemudian daerah visible itu 400 sampai 800. Nah, kemudian soal yang kedua, sebutkan prinsip kerja dari spektrofotometri UV vis. Nah, jadi prinsip kerja dari spektrofotometri UV vis adalah untuk mengukur jumlah cahaya UV vis atau cahaya tampak yang diserap oleh suatu larutan. Nah, cahaya dari sumber akan dipilih panjang gelombangnya, kemudian dilewatkan melalui sampel dalam kuvert. Nah, sebagian cahaya akan diserap oleh zat dalam larutan dan sisanya itu diterima oleh detektor. Besarnya cahaya yang diserap ditampilkan sebagai nilai absorbansi yang digunakan untuk menentukan konsentrasi zat dalam larutan. Nah, kemudian soal yang ketiga yaitu bagian-bagian komponen spektrofotometri UV vis. Nah, jadi spektrofotometri UV vis ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama sumber cahaya atau light source. Nah, tugasnya ini untuk menghasilkan cahaya UV dan visible, biasanya menggunakan lampu deuterium untuk UV dan lampu tungsten untuk visible. Kemudian yang kedua ada monokromator. Nah, berfungsi untuk memilih satu panjang gelombang cahaya tertentu dari cahaya polikromatik. Kemudian yang ketiga di sini ada kuvert. Nah, kuvert ini sebagai wadah tempat larutan sampel. Biasanya terbuat dari kuarsa untuk mengukur UV dan kaca untuk mengukur visible. Kemudian yang keempat di sini ada detektor yang berfungsi untuk mengubah cahaya yang diterima menjadi sinyal listrik. Kemudian yang kelima ada pembaca atau display atau komputer, itu menampilkan hasil nilai absorbansi atau transmitansi. Kemudian soal yang keempat, sebutkan jenis-jenis spektrofotometri UV vis. Nah, spektrofotometer UV vis ini dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama single beam spektrofotometer. Nah, pada alat ini cahaya hanya melewati satu jalur saja, yaitu sampel saja. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama pengukuran blanko dan sampel dilakukan secara bergantian. Struktur alat lebih sederhana dan harga relatif lebih murah. Kemudian yang kedua ada double beam spektrofotometer. Nah, pada alat ini cahaya dibagi menjadi dua jalur, yaitu satu melewati sampel dan satu melewati blanko. Kelebihannya itu yang pertama hasilnya lebih akurat, yang kedua dapat membandingkan sampel dan blanko secara langsung. Kemudian soal yang kelima, hubungan hukum Lambert-Beer dalam spektrofotometer UV vis. Jadi, hukum Lambert-Beer menyatakan bahwa nilai absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi zat dan panjang lintasan cahaya. Artinya, semakin tinggi konsentrasi larutan, maka semakin besar cahaya yang akan diserap. Nah, rumusnya adalah A sama dengan epsilon kali B kali C. Hukum ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan kadar suatu zat secara kualitatif menggunakan spektrofotometer UV vis. Kemudian soal yang keenam, langkah-langkah menggunakan spektrofotometer UV vis. Nah, adapun langkah-langkah penggunaan spektrofotometer UV vis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyalakan alat dan melakukan pemanasan alat selama beberapa menit. Yang kedua, menentukan panjang gelombang maksimum atau lambda max dari zat yang akan dianalisis. Yang ketiga, menyiapkan larutan blanko sebagai pembanding. Yang keempat, memasukkan blanko ke dalam kuvert dan melakukan kalibrasi. Set absorbansi sama dengan 0. Kemudian yang kelima, memasukkan sampel ke dalam kuvert. Kemudian yang keenam, melakukan absorbansi sampel pada panjang gelombang yang telah ditentukan. Kemudian yang ketujuh, mencatat hasil absorbansi dan menghitung konsentrasi menggunakan kurva kalibrasi atau persamaan Lambert-Beer.